Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andre Yahya Odesa, NPM 2023-4350-2099. Saya Muhammad Anan Nawaludin dengan NPM 2023-4350-2087. Kita akan mempresentasikan tugas sistem operasi yang bertema OSIM dengan dosen pembimbing Ibu Rayung Wulan, Magister Komputer. Baik, pertama saya akan membahas CPU. Di sini ada 4 algoritmanya, yaitu adalah first come first serve, yaitu adalah dijalankan sesuai urutan kedatangannya. Berikutnya ada shortest job first, yaitu proses dengan waktu eksekusi paling pendek dijalankan terlebih dahulu. Berikutnya ada priority, yaitu adalah proses dieksekusi berdasarkan prioritas. Habis itu ada round robin, yaitu setiap proses mendapatkan jatah waktu yang sama secara bergiliran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang first come first serve. Saya akan menambahkan namanya prioritas 1, priority 1, subchannel 0. Warnanya saya akan kasih warna merah. Burstnya di sini ada burst terbagi menjadi dua, yaitu CPU dan I atau O atau input atau output. Kalau CPU adalah periode di mana proses menunggu CPU saat dieksekusi. Kalau I atau O, input atau output, yaitu proses menunggu proses input output. Di sini burstnya akan saya kasih 5 dot. Saya tambah lagi. Saya kasih nama program 2, priority tetap 1, subchannel 0, warnanya hitam. Oke. Burstnya akan saya kasih 4 nih. Done. Saya tambah lagi, saya kasih nama P3, priority-nya tetap 1, subchannel 0, warnanya hijau. Burstnya saya kasih 5. Done. Saya tambah lagi, namanya P4, priority tetap 1, subchannel 0, warna biru. Oke. Burstnya saya kasih 3. Done. Nah, di sini kalau mau menjalankan programnya akan seperti ini. Jadi dimulai dari priority 1, priority 2, lanjut ke priority 3, dan lanjut ke priority 4. Nah, di sini kalau mau melihat hasil input dari program yang saya buat, bisa dilihat di sini. Jadi program 1 yaitu respon sama waitingnya 0, karena ini adalah program pertama. Program kedua respon dan waitingnya 6, karena disesuaikan sama CPU program pertama, yaitu 6. Begitu juga dengan program ketiga, yaitu adalah 11, karena disesuaikan dengan CPU program pertama dan kedua, yaitu 6 tambah 5 yaitu 11. Dan program keempat 17, disesuaikan dengan CPU dari program pertama, program kedua, dan program ketiga, yang hasilnya adalah 17. Dan turn on dari program terakhir adalah 22. 22 itu yaitu adalah jumlah dari CPU program pertama sampai ke 4, yaitu yang berjumlah dengan 22. Sekian dari pembahasan dari CPU dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang file system. File system terdiri dari block size dan memory size. Block size terdiri dari 3 unit, yaitu 1, 2, dan 4. Unit 1 itu unit yang kecil, 2 menengah, dan 4 itu besar. Berikutnya memory size juga begitu, terdiri dari 3 unit, yaitu 4, 6, dan 8.
4 itu unit yang kecil, 6 unit yang menengah, dan 8 unit yang besar. Allocation method terdiri dari dua, yaitu linked allocation atau FAT dan index allocation atau Unix. Linked allocation adalah metode penyimpanan file dalam bentuk rantai blok. Setiap blok berisi dari data dan pointer. Kalau index allocation atau Unix adalah metode penyimpanan file dengan satu blok index yang berisi daftar alamat dari seluruh blok file. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang linked allocation. Linked allocation terdiri dari add file, add folder, add link, add update, dan remove. Add file berfungsi untuk menambahkan file. Add folder berfungsi untuk menambahkan folder. Add link berfungsi untuk menambahkan link. Dan update berfungsi untuk mengubah data yang kita inginkan. Kalau remove, yaitu adalah menghapus data yang kita inginkan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang linked allocation. Pertama-tama kita bikin file dulu. Kita tulis folder, size-nya 5. Saya akan kasih warna merah. Oke. Done. Lalu saya akan bikin file lagi. Saya akan kasih nama P1 dengan tulisan 6 dan saya akan kasih warna hijau. Oke. Done. Lalu lanjut bikin file lagi, bikin namanya P2, size-nya saya mau 6. Saya kasih warna biru. Oke. Done. Lanjut bikin file lagi, P3, size-nya 7, warnanya hitam. Oke. Done. Di sini saya akan bikin dua folder yang bertulisan tugas. Tulisannya 5. Warnanya di ini. Oke. Tugas. Lanjut bikin folder lagi, add file, namanya P1, ukurannya 6, warna ungu. Bikin lagi add file, file namanya T2, ukurannya 7, pakai warna ini aja. Oke. Done. Nah, kalau sudah seperti ini, saya akan menjelaskan di tabelnya. Jadi di blok 128 di sini ada nil dan state-nya use. Soalnya di blok 128 di sini ke input angkanya 0. Dan di blok 133 juga ke detect nil. Soalnya di blok 33 juga bernilai 0. Lanjut saya akan menjelaskan tentang index allocation. Sama seperti linked allocation, index juga memiliki block size dan memory size. Yaitu block size-nya juga memiliki 3 unit dan memory size-nya juga memiliki 3 unit. Seperti 1, 2, dan 4, yaitu kecil, sedang, dan besar. Memory size juga gitu, 4 kecil, 6 sedang, dan 8 besar. Caranya sama seperti linked, seperti bikin file. Saya akan menulis folder, size-nya akan saya tulis 5, warnanya merah. Oke.
Done. Lanjut, saya juga akan bikin file lagi. P1 saya kasih size 5, warna hijau. Done. Bikin file lagi, saya kasih nama P2, size nya 7, warnanya ungu boleh. Done. Nah, terus saya akan bikin folder baru dengan cara bikin add file dengan nama tugas. Done. Bikin folder lagi, add file. Saya kasih nama 1. Size nya saya kasih 6, 7, 6 aja deh. Warnanya saya akan kasih warna merah. Done. Lanjut, bikin lagi add file. Saya kasih nama T2 dengan size 7, warnanya hijau. Oke. Done. Nah, di sini cara melihat hasilnya di sini sama kayak linknet, yaitu cuman bedanya indeks cuma memiliki tipe blok dan tipe blok seperti angka ini dan tipe seperti data blok. Jadi di indeks ini cuma memiliki 2 title kayak blok dan tipe. Terus untuk perbedaannya sendiri, linknet allocation dan index allocation itu nah, jadi linknet allocation dan index allocation itu memiliki beberapa perbedaan, yaitu seperti cara penyimpanannya. Kalau linknet allocation, filenya disimpan sebagai rantai blok. Kalau index allocation, filenya memiliki sebuah blok index. Terus juga memiliki perbedaan seperti access file. Kalau linknet allocation hanya sequential karena harus mengikuti pointer. Terus kalau index allocation mendukung randomnya akses karena langsung menuju blok. Terus juga memiliki perbedaan struktur tambahan. Kalau linknet allocation, setiap blok memiliki pointer ke blok berikutnya, sedangkan index allocation hanya satu blok indeks khusus. Jadi itulah perbedaan antara linknet allocation dan index allocation. Selanjutnya ada memori manajemen atau pengelolaan memori. Pada manajemen memori ini terdapat beberapa pengaturan. Yang pertama ada general settings atau pengaturan umum. Di sini ada memory size atau ukuran memori, dan ada OS size atau operating system size, yang artinya ukuran sistem operasi. Pada memory size ini, ukuran terkecilnya adalah 64 dan yang terbesar adalah 256. Kemudian pada OS size di sini ada 3 pilihan, yaitu 1, 2, dan 4. Selanjutnya di sini ada memori manajemen atau pengelolaan memori. Yang pertama ada fixed size atau ukuran tetap, kemudian ada variable size atau ukuran variabel. Yang ketiga ada pagination atau penomoran halaman, dan yang keempat ada segmentation atau segmentasi. Untuk kebijakan pengalokasiannya, yang pertama ada first fit, base fit, dan worst fit. Kalau first fit itu dimulai dari blok yang pertama, kemudian kalau base fit itu yang dimulai dari blok yang terkecil, dan worst fit itu dimulai dari blok yang terbesar. Nah, selanjutnya kita coba yang pagination ini. Pertama-tama kita buat dulu halamannya. Misalnya yang pertama ada, kita namakan P1, ukurannya 3 halaman dengan durasi -1.
Kemudian kita buat lagi P2 dengan ukuran halaman 4 misalnya, dengan durasi masih sama minus 1. Selanjutnya P3 dengan ukuran halaman 5, dan yang terakhir P4 dengan ukuran halaman 2 masih dengan durasi yang sama, yaitu minus 1. Selanjutnya mari kita coba jalankan. Nah, semua proses yang tadi kita buat akan masuk ke main memory. Untuk proses ini yang pertama tidak dihitung, jadi proses 0 namanya adalah operating system yang berjumlah 4 halaman. Kemudian untuk proses pertama berjumlah 3 halaman, dan kemudian proses kedua berjumlah 4 halaman, proses ketiga berjumlah 5 halaman, dan proses yang keempat ada 2 halaman. Untuk data dan statistiknya bisa kita lihat di sini. Nah, untuk proses 0 di sini ada 4 halaman yang namanya operating system. Kemudian untuk yang proses pertama itu berjumlah 3 halaman yang tadi kita namakan P1, dan untuk proses kedua berjumlah 5 halaman dengan nama P3, dan untuk proses yang terakhir berjumlah 2 halaman yang tadi kita namakan P4, dengan durasi semuanya infinity atau tidak terbatas. Dan yang terakhir di sini ada disk management. Pada disk management ini yang pertama ada first in first out atau FIFO, kemudian ada last in first out atau LIFO, kemudian ada shortest seek time first atau STF, kemudian ada scan atau elevator, kemudian ada circular scan atau syscan, kemudian ada log, dan yang terakhir ada circular log. Pertama-tama mari kita coba yang FIFO terlebih dahulu. Pertama kita masukkan angka misalnya 10, kemudian 15, kemudian 20, kemudian 30, yang terakhir 25. Setelah itu mari kita coba jalankan. Seperti pada namanya first in first out, jadi yang dijalankan pertama kali adalah sektor 10 terlebih dahulu, kemudian 15, 20, 30, dan 25. Jadi yang pertama kali kita masukkan itu juga yang pertama kali diproses. Setelah itu kita coba yang last in first out. Mari kita jalankan masih dengan sektor yang sama. Last in first out ini adalah seperti pada namanya, yang terakhir masuk dialah yang pertama keluar. Jadi yang sektor yang paling terakhir kita masukkan dialah yang akan pertama kali keluar, yang pertama kali diproses, yaitu sektor 25. Kemudian dilanjutkan sektor 30, 20, 15, dan 10. Setelah itu mari kita coba shortest seek time first.
Pertama kita masukkan sektornya. Yang pertama misalnya 5, kemudian 10, kemudian 15, 25, dan 20. Setelah itu mari kita jalankan. Nah, pada shortest seek time first, yang akan dijalankan terlebih dahulu adalah yang paling dekat dengan titik mulai tadi, yaitu sektor 5, kemudian dilanjutkan sektor 10, 15, 20, sampai sektor yang terakhir yaitu 25, yang paling jauh dari titik mulai tadi. Setelah itu mari kita coba yang scan atau elevator. Kemudian mari kita jalankan masih dengan sektor yang sama. Pada scan ini, proses akan dijalankan dari bagian yang terluar sampai bagian yang paling dalam pada disk ini. Dan setelah sampai pada bagian terdalam, akan kembali lagi ke bagian terluar secara bertahap. Dan selanjutnya kita akan coba yang circular scan atau C-scan. Mari kita jalankan masih dengan sektor yang sama. Pada circular scan atau C-scan ini masih sama seperti scan tadi. Namun perbedaannya adalah ketika proses sampai bagian yang paling dalam pada disk ini, kembali lagi ke paling luar secara langsung, tidak secara bertahap seperti scan tadi. Setelah itu kita coba yang loop. Mari kita jalankan, dan sektornya masih seperti tadi, masih sektor yang sama seperti tadi. Pada loop ini sama seperti scan tadi, namun perbedaannya adalah ketika sampai pada titik sektor yang paling dalam, yaitu sektor 25 yang ada pada silinder 2, proses akan berputar-putar pada silinder 2 saja, tidak berpindah-pindah kembali ke bagian terdalam maupun keluar. Selanjutnya kita coba yang circular loop atau C-loop. Dan yang terakhir ada circular loop atau C-loop. Kemudian mari kita jalankan masih dengan sektor yang sama. Nah, circular loop ini merupakan gabungan dari circular scan dan loop. Jadi proses akan berjalan dari bagian terluar sampai bagian proses permintaan terakhir, yaitu sektor 25, yang dimana berada pada silinder kedua. Jadi proses berhenti pada silinder kedua. Setelah sampai pada sektor 25, akan kembali ke titik terluar. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.